Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang dan kakak di rumah? Miss Azizah doakan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat ya belajar darinya. Abang dan kakak ketemu lagi dengan Miss, berarti kita akan melanjutkan pelajaran tematik kita. Kita masih membahas tema 4, subtema 3 tentang hak dan kewajibanku bertetangga. Hari ini kita fokus membahas pembelajaran 5. Abang dan kakak, untuk mengambil berkah dalam pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama dulu yuk. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalam mutaqabbala. Semoga ya dengan kita membaca doa tadi, Allah mudahkan kita dalam memahami pelajaran hari ini. Amin ya rabbal alamin. Nah abang dan kakak, Miss akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, agar abang dan kakak dapat menuliskan kalimat penyelesaian masalah secara sederhana dengan tepat. Yang kedua, agar abang dan kakak dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak dalam kehidupan bertetangga dengan tepat. Dan yang ketiga, agar abang dan kakak dapat menentukan dua bilangan yang hasil kalinya diketahui dengan tepat. Nah, abang dan kakak, kita akan memulai pembelajaran kita. Di sini ada sebuah teksnya ya. Kita diminta untuk membaca bersama. Dengarkan dan perhatikan, Miss akan membacakan teksnya. Nah, sebelum kita mulai membaca teks, coba kamu perhatikan ya pada gambar yang ada di dalam teks tersebut. Itu ada gambar, ya benar, pintar sekali, Ibu Siti. Itu adalah gambar Ibu Siti ya. Ibu Siti tampak sedang menyapu ya, dan di situ terlihat ada sebuah hewan. Nah, hewan itu bernama hewan ayam. Biasanya hewan ayam itu dipelihara, berarti ayam adalah hewan peliharaan. Nah, judul teks tersebut adalah apakah kamu memiliki hewan peliharaan? Nah, Miss yakin ya kamu pasti mempunyai hewan peliharaan. Walaupun mungkin tidak semua kamu mempunyai hewan peliharaan. Nah, contoh hewan peliharaan itu apa aja ya Miss? Nah, ayam hewan peliharaan, kucing hewan peliharaan. Ayo siapa lagi yang bisa jawab? Iya benar, kambing, sapi ya kan, burung itu juga hewan peliharaan. Nah, kita baca ya teksnya. Ibu Siti sedang membersihkan teras depan rumahnya. Lantai tampak kotor dan berbau tidak sedap. Ada kotoran ayam di lantai. Sejak pagi sudah 3 kali ibu membersihkan teras. Keluarga Siti tidak memelihara ayam. Ayam tetangga sering masuk ke rumah Siti. Ayam itu juga masuk ke rumah yang lain. Jika kita memiliki hewan peliharaan, kita wajib menjaganya dengan baik. Hewan peliharaan dijaga dengan baik agar tidak mengganggu lingkungan. Apabila kita memiliki hewan peliharaan, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan. Kedua, memberi makan dan minum yang cukup dengan teratur. Ketiga, menyediakan kandang untuk tempat hewan peliharaan. Yang keempat, membersihkan hewan peliharaan dan kandangnya secara teratur. Hewan peliharaan yang dijaga dengan baik membuat lingkungan menjadi nyaman. Nah, di sini ya biar bisa kita lihat ya anak-anak Miss bahwasanya ternyata si Siti itu ya tidak mempunyai hewan peliharaan, tapi ternyata itu adalah hewan peliharaan punya tetangga. Nah, dari situ kita dapat mengidentifikasi mana masalahnya. Masalahnya adalah hewan tetangga yang sering masuk ke rumah Siti ya, dan ia membuang kotorannya di rumah Siti. Jadi Ibu Siti itu sudah beberapa kali membuang kotorannya ya. Nah, nampak ya kan dari teks tersebut kita bisa menemukan masalah sekaligus cara menyelesaikannya. Oke, itu tadi masalahnya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah,
hewan peliharaan harus dijaga dengan baik ya kan, agar tidak menjaga lingkungan. Kita harus memberikannya kandang, memberi makan teratur, tidak membiarkan dia berkeliaran di rumah tetangga. Nah, itu adalah penyelesaian masalahnya. Nah, itu juga termasuk contoh ya yang Miss sebutkan tadi, kayak memberi makan dan minum yang cukup dengan teratur. Pokoknya tadi ada 4 poin ya. Kamu bisa lihat di teks ini ya, ada 4 poin. Nah, itu adalah ya hak dan kewajiban kita untuk memelihara hewan. Ya kan? Kita mempunyai hak untuk memelihara hewan. Tapi setelah kita memelihara hewan, punya hak, kita juga punya kewajiban. Kewajibannya adalah ya tadi, hewan-hewan itu harus kita jaga, harus kita beri kandang, dan kepada tetangga kita berkewajiban untuk tidak mengganggu tetangga kita dengan hewan peliharaan kita ya kan abang dan kakak. Tidak seperti berisik, kayak misalnya kamu punya, tapi kalau orang Islam jarang ya punya kayak anjing ya kan, dia suka menggonggong yang membuat kita itu menjadi tidak nyaman gitu kan, berisik gitu. Tapi kayaknya kalau kayak kucing ya, hewan-hewan seperti burung, biasanya dia tidak berisik ya abang dan kakak. Nah, tapi kalau misalnya kayak ayam ya kan, kalau kita biarkan dia lepas, kadang ya seperti itu, dia mau buang kotorannya itu di mana saja. Mungkin kalau kamu punya kucing-kucing kampung juga ya, suka pi sembarangan gitu. Nah, hal itu juga sangat mengganggu kalau sampai kotorannya itu sampai masuk ke rumah ya, binatangnya masuk ke rumah lalu dia buang pupnya sembarangan atau pinya di rumah kita, kan itu mengganggu ya abang dan kakak. Makanya kita berkewajiban untuk menjaga hewan peliharaan kita dengan baik dan tidak mengganggu orang lain atau tetangga kita. Nah, di sini ya ada contoh hewan peliharaan. Yang pertama ini ada ikan, ada kucing, ada anjing, ada burung dan juga ayam. Nah, kelima hewan tersebut ya harus diperlakukan sama. Yang pertama, kita berkewajiban ya menjaga dan memeliharanya. Yang kedua, memberi makan dan minum. Yang ketiga, memberikan kandang yang layak. Yang keempat, memberikan lingkungan yang nyaman. Dan Miss tambahin, yang kelima itu kita tuh harus memberikan dia itu kayak vaksin ya, atau seperti kayak kucing ya. Kucing-kucing yang mahal itu bukan kucing kampung, maka dia perawatannya lebih ribet ya, harus ke salon, mungkin harus sering diperiksa di dokter hewan ya kan abang dan kakak gitu. Jadi itu haknya si kucing dan kewajiban kita sebagai yang punya hewan peliharaan. Oke, abang dan kakak sudah paham ya. Jadi kalau abang dan kakak punya hewan peliharaan, jangan lupa untuk melaksanakan kewajiban abang dan kakak dan memberikan hak pada hewan peliharaan tersebut. Oke, nah kita lanjut ya. Kita akan membahas matematika ya, perkalian yang penjumlahannya perkaliannya sudah diketahui ya, hasil kalinya sudah diketahui. Dayu memiliki banyak kelinci. Nah, kelinci ini juga salah satu contoh dari hewan peliharaan. Dayu tidak ingin kelincinya berkeliaran dan mengganggu tetangga. Dayu ingin membuat kandang untuk kelincinya. Dayu membutuhkan banyak bambu. Ayah Dayu memiliki 900 batang bambu. Berapa kira-kira kandang yang dapat dibuat oleh ayah Dayu? Berapa batang bambu yang dibutuhkan ayah Dayu untuk satu kandangnya? Nah, tadi ayah kan dia memiliki 900 batang bambu ya kan. Dengan 900 batang bambu kira-kira ayah dapat membuat berapa kandang ya? Nah, di sini hasilnya sudah diketahui, yaitu 900. Oke, maaf ya abang dan kakak. Nah, di sini ada contohnya, jika ayah membuat 10 kandang,
maka untuk setiap kandang ya hanya dapat menggunakan 90 batang bambu. Jadi 10 dikali 90 maka hasilnya 900. Oke, untuk menyelesaikan 5 contoh dari soal perkalian ini, abang dan kakak ya bisa menyelesaikannya dengan cara mencari misalnya berapa dikali berapa ya hasilnya 900. Ya, boleh juga abang dan kakak menggunakan pembagian jalan ke bawah ya. Misalnya di sini kan 900. Abang dan kakak mau buat angka ya terserah lah gitu, misalnya mau berapa, misalnya Miss kasih contoh 30 berarti 30 kan di sini ditulis ya 30 dibagi 900 ini gitu. Tunggu ya bang dan kakak, yang Miss tulis nanti enggak muat pula kalau dijumlahkan. 30 dibagi 900. Nah, pembagian ini juga intinya abang dan kakak harus hafal perkalian. Nah, kalau di sini 30 dua angka, sedangkan yang mau kita bagikan ini 900, kita hanya ambil dua angkanya saja. Jadi 30 dan 90 ya. Nah, kalau begini kita akan kalikan 30 ya kali berapa yang hasil kalinya berjumlah 90. Coba 30 kali 1 ya kan 30 kali 2 berarti 60. 60 belum, pertanyaannya 90. 30 dikali 3 ya kan, atau 3 dikali 3 kan 9 ya, tinggal kita tambahkan nolnya, berarti di sini jawabannya kali 3. Di sini 90 kita kurangkan. Nah, kalau udah begini, ini 0 9 kurang 9 hasilnya 0 ya. Ya, kalau pembagian seperti ini kita habiskan sampai dia tidak bisa lagi ya. Kalau sudah 0 seperti ini berarti tinggal kita naikkan saja. Nah, berarti 30 dibagi 30 atau 30 dikali 30 maka hasilnya 900. Nah, abang dan kakak, nah berarti di sini ya kita bisa tulis 30 dikali 30. Nah, ini kalau Miss hapus nanti dia hilang. Ya, oke ya abang dan kakak, kita ini berarti 30 dikali 30 nih kita tulislah di sini. 30 kali 30 hasilnya 900. Nah, misalnya abang kakak mau yang lain nih. Kira-kira berapa ya angkanya, terserah, mau puluhan bisa, mau ratusan bisa. Nah, misalnya kita mau buat 450 deh ya. 450 kita buat dibagi 900 ya kan abang dan kakak. Nah, kan sudah sama nih, yang di luar 3 angka, yang di dalam juga 3 angka. Maka maaf ya, 450 tadi nanti enggak cukup. Salah Miss Aja, sorry. 450 kita bagikan 900. Nah, 450 kali berapa ya yang hasilnya 900? Kira-kira bisa nggak? Ayo kita kalikan bersama. 450 kali 1 ya hasilnya 450. Kalau 450 kali 2 sama dengan 450 ditambah 450 kan ya. Iya, dapat ternyata hasilnya 900 kalau dikali 2. Berarti di sini 2. Ini kita kurangkan. Habis ya. Semuanya ini hasilnya 0. Oke, berarti siap Miss. Siap, berarti 450
dikali 2 hasilnya 9. Iya, 900. Nah, sampai sini abang dan kakak bisa? Mudah ya. Iya. Nah, abang dan kakak bisa coba-coba ya, angkanya terserah ditaruh berapa, nanti tinggal dibagikan jalan ke bawah. Nah, sampai sini Miss harapkan abang dan kakak paham ya pelajaran hari ini. Nah, sampai di sini ya pelajaran kita. Semoga apa yang Miss sampaikan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga berkah untuk abang dan kakak. Miss akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.